Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nugraha, Prodi MP semester 5. Di sini saya akan memberikan atau menjelaskan materi tentang hukum maritim. Seperti apakah materinya? Mari kita simak. Inilah materi sejarah hukum maritim internasional dan sistem hukum maritim di Indonesia. Sejarah hukum laut internasional. Secara dasar terbentuknya hukum laut internasional, ada beberapa konferensi sehingga terbentuknya hukum laut internasional. Yang pertama itu Konferensi Hukum Laut Pertama, di mana konferensi ini dilaksanakan pada tanggal 24 Februari sampai 27 April 1958 di Jenewa, Swiss. Dihadiri oleh 86 negara. Dasar hukum konferensi ini yaitu Resolusi PBB nomor 1105 21 Februari 1957. Hasil dari konferensi yang pertama ini menghasilkan 4 konvensi, yaitu Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan, Konvensi tentang Laut Lepas, Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas, dan yang terakhir itu Konvensi tentang Landas Kontinen. Selanjutnya itu Konferensi Hukum Laut yang kedua. Konferensi ini dilaksanakan pada tanggal 17 Maret sampai 26 April 1960 di Jenewa, Swiss. Dalam Konferensi Hukum Laut yang kedua, tidak ada kesepakatan internasional yang tercapai, khususnya dalam menentukan lembar laut teritorial dan membuat kesepakatan atas hak berdaulat dalam hal perikanan. Permasalahan utama pada saat itu adalah banyak negara yang sedang berkembang dan negara ketiga yang hadir tidak memiliki suara untuk mereka sendiri karena mereka berpartisipasi sebagai sekutu dari negara Amerika Serikat atau Uni Soviet. Dan inilah Konferensi Hukum Laut yang ketiga. Adapun latar belakang kenapa adanya Konferensi Hukum Laut yang ketiga, yaitu ada yang mengklaim laut teritorial yang bervariasi yang disampaikan oleh Arthur Faldo dari Malta pada tahun 1967 di PBB. Nah, dalam klaim tersebut 25 negara mengklaim laut teritorialnya selebar 3 mil, 66 negara mengklaim laut teritorialnya selebar 12 mil, dan 8 negara mengklaim laut teritorialnya selebar 8 mil. Lebih dari 160 negara berpartisipasi dalam konferensi hukum laut yang ketiga. Nah, setelah konferensi tersebut adalah aturan UNCLOS 1982 yang dimana isinya itu tentang internal water, territorial water, archipelagic water, contiguous zone, economic exclusive zone, continental shelf, dan high sea. Keberlakuan UNCLOS 1982 isinya itu syaratnya 60 negara meratifikasi atau aksesi, berlaku pada tanggal 16 November 1994 setelah negara ke-60 menyerahkan dokumen ratifikasi. Hingga saat ini, UNCLOS 1982 telah diratifikasi atau diaksesi oleh 167 negara. Setelah kita membahas tentang sejarah laut internasional, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah laut di Indonesia, di mana sejarah laut Indonesia terjadi sebelum Deklarasi Juanda 1957. Pada masa itu disebut dengan masa kolonial Belanda. Dalam masa tersebut, adanya atau membuat perjanjian yaitu TJMKU 1939 yang isinya wilayah Nusantara Indonesia dipisah oleh laut. Setiap wilayah Indonesia memiliki laut teritorial masing-masing selebar 3 mil. Dan ternyata pada masa kolonial Belanda terdapat permasalahan-permasalahan yang muncul, yaitu setiap wilayah di Indonesia dipisahkan oleh laut bebas, kapal-kapal asing bebas berlayar di wilayah perairan laut Nusantara, dan tentunya mengganggu keutuhan NKRI. Nah, selanjutnya dilaksanakanlah Deklarasi Juanda, di mana pada masa itu Perdana Menteri Indonesia Insinyur Juanda Kartawijaya mendeklarasikan sebuah pernyataan pada tanggal 13 Desember 1957 bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Indonesia menganut prinsip dalam negara kepulauan. Hingga sampai sekarang, makanya Indonesia dikenal dengan negara kepulauan. Isi dari Deklarasi Juanda 1957 yaitu yang pertama bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak sendiri. Yang kedua bahwa sejak dahulu kala
kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan yang utuh dan bisa dipisahkan walaupun perbedaan kepulauan. Yang ketiga itu ketentuan Ordonasi 1939 tentang ordonasi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan, yaitu untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai asas negara kepulauan, untuk mengatur lalu lintas, damai pelayaran, yang menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Dan inilah peta setelah deklarasi Juanda 1957, di mana kepulauan-kepulauan walaupun terpisah, perairan Nusantara tetap menjadi milik Indonesia. Lalu kapan Indonesia menjadi negara pihak dari UNCLOS 1982? Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 pada tanggal 31 Desember 1985 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Undang-Undang Nomor Tahun 1985 adalah UU Ratifikasi Perjanjian Internasional yang merupakan bentuk persetujuan formal DPR kepada Presiden berdasarkan pasal 11 UUD 1945. Pada saat itu, DPR berkewajiban untuk membuat undang-undang transformasi untuk mengejawantahkan isi dari UNCLOS 1982 sehingga dengan amanat pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Dan tentunya, ketika Indonesia menjadi bagian dari UNCLOS 1982, ada kewajiban internasional yang harus dipenuhi oleh Indonesia tersendiri. Yang pertama itu kewajiban keluar atau terhadap negara lain. Indonesia wajib menghormati kebebasan berlayar yang telah diakui oleh hukum kebiasaan internasional yang diatur dalam pasal 17 dan 52 1982, memberikan kesempatan kepada negara lain untuk menikmati sumber daya alam hayati di zona eksklusif ekonomi yang diatur dalam pasal 58 UNCLOS 1982. Adapun kewajiban ke dalam Indonesia yaitu Indonesia wajib membuat peraturan hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebagai pengganti dari Perpu Nomor 4 Tahun 1960. Kedua itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang JE Indonesia dengan PP Nomor 15 Tahun 1984. Yang ketiga yaitu UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2004, diubah lagi menjadi UU Nomor 43 Tahun 2009. Yang keempat itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Yang kelima itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen disesuaikan dengan UNCLOS 1982 agar Indonesia tidak melanggar ketentuan internasional. Dan apakah landasan kontinen Indonesia? Pada pasal 76 UNCLOS, landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelajuan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Dan tentunya Indonesia juga ada kasus-kasus di mana mereka memperebutkan perairan wilayah kelautannya, seperti yang kita kenal dengan kasus Ambalat Indonesia Malaysia. Dalam perebutan wilayah tersebut ada fakta hukumnya. Yang pertama itu Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen pada tanggal 27 Oktober 1969. Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 7 November 1969. Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayahnya pada tahun 1979 secara sepihak. Yang keempat itu menuai protes negara tetangga seperti Singapura, Filipina, Cina, Thailand, dan Vietnam. Yang kelima itu Indonesia melakukan protes pada tahun 1980. Dan akhirnya dengan berat hati Malaysia memenangkan kasus tersebut. Keputusan tersebut terdapat pada ICJ nomor 102 tanggal 17 Desember 2002. Mengapa Ambalat bisa lepas? Salah satunya yaitu karena Ambalat sudah lama dari dulu dikelola oleh Malaysia pada zaman atau masa kolonial penjajahan Inggris di Malaysia. Sehingga dengan berat hati Ambalat harus menjadi bagian dari Malaysia.
Dan inilah hidrografi atau dimensi perairan laut Indonesia. Mengapa perairan laut Indonesia itu menjadi suatu kesatuan yang sangat penting dan sangat kaya? Karena lebih dari 90% perdagangan dunia dilaksanakan melalui laut, 40% melalui perairan Indonesia. Oleh sebab itu, dibutuhkan data dan informasi hidrografi oceanografi yang akurat, terpercaya, dan mutakhir berupa peta laut Indonesia dan navigasi nautika termutakhir. Perairan Indonesia merupakan perairan yang sangat strategis karena sebagai sea lane of communication dan sea lane of oil trade bagi kapal-kapal berlayar. Ingat, Indonesia berada pada persilangan 2 samudra dan 2 benua. Nilai implementasi pembagian kemaritiman yang pertama itu menegakkan kedaulatan yurisdiksi nasional, mengembangkan data dan informasi kelautan, meningkatkan pemanfaatan potensi laut dan dasar laut, mengembangkan potensi industri kelautan, meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan, mempertahankan daya dukung dan kelestarian, memperkuat pertahanan maritim. Dan inilah fungsi dari hidrografi: navigasi keselamatan pelayaran, penetapan batas wilayah dan daerah laut, studi dinamika pesisir dengan sumber daya laut. Fungsi dari hidrografi tersebut yaitu penataan ruang laut, konservasi pesisir laut, rehabilitasi kawasan pesisir dan laut, pengendalian pencemaran pesisir, pengelolaan wisata bahari. Baik, demikian presentasi hari ini. Demikianlah materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan tentunya jangan lupa subscribe dan like channel saya. Selamat bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.